sebuah pertanda barometer dengan beliau mengatakan man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafiq. Siapa yang cinta kepada mereka, dia adalah seorang mukmin, dan barang siapa yang benci kepada mereka, berarti mereka adalah seorang munafik. Semoga kita semua termasuk yang mencintai mereka dengan tulus, ikhlas dan penuh dengan sukarela. Tidak ada paksaan, dan demikian itu menandakan bahwasanya kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya Al-Habib Al-Akh Al-Kabir Al-Habib Mustafa Al-Khiri, Abdul Rahman Al-Khiri, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan, yang disebut oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, bahwasanya para ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari diri Nabi kita Muhammad ada pada diri ulama. Kita ingin minta doanya Nabi Muhammad, kita doa kepada ulama. Kita ingin menghormati Nabi Muhammad, hormati para ulama. Kita ingin mendapatkan berkah daripada Nabi Muhammad, cari keberkahan itu daripada para ulama. Ya demikian itu dengan dasar hadis Nabi SAW yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Ya, artinya barang siapa yang datang menjenguk ke rumah orang alim, seakan-akan itu datang berkunjung dan menjengukku. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti kita laksanakan, alhamdulillah di depan kita banyak para ulama, maka berarti malam ini kita sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, dengan kita mencintai para ulama, menghormat para ulama, mentakjilkan dan mentakjilkan para ulama, dan kita berada dalam hati para ulama sehingga kita kelak nanti di akhirat termasuk yang mendapatkan syafaat para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya banggakan, saya cintai dan saya muliakan, serta sampai sekarang, sampai detik ini tidak habis-habis saya pikirkan tentang keutamaan dan kemuliaan daripada putra dan putri dari Kiai Muhammad Fathullah Almarhum rahimahullah rahmatullah abrar. Mungkin ini adalah salah satu pondok satu-satunya yang semua anaknya tidak keluar dari pondok itu. Bagaimana kerukunan terjadi dan terlaksana, bagaimana pendidikan daripada kedua orang tua yang soleh dan solihah sehingga bisa menyatukan di antara mereka, padahal mereka semuanya ulama. Mereka semuanya punya ilmu, mereka semuanya punya pengaruh, tapi subhanallah mereka semuanya berada dalam satu tempat. Itu sesuatu yang luar biasa, yang sampai sekarang saya berangan-angan ada satu orang yang meneliti apa kira-kira rahasianya sehingga mereka itu bisa bersatu seperti itu di zaman yang seperti sekarang ini. Kita doakan semoga mereka semuanya putra-putra daripada Kifatullah yang sekarang ini menjadi tauladan bagi kita, menjadi sebuah percontohan bagi kita, dan menjadi sebuah harapan dan dambaan bagi anak-anak kita. Kita ingin punya anak-anak seperti mereka semuanya. Kita ingin punya anak-anak yang bisa mengikuti mereka, meneladani mereka. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk yang mendapat kemuliaan dengan kemuliaan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya cintai Syekh Abdul Aziz Muhammad Ibn Fathillah, Syekh Ahmad Barizi bin Muhammad Fathillah, Syekh Ahmad Ghazali, Syekh Ahmad Sanhadi, Syekh Ahmad Ihsan, Syekh Ahmad, Syekh Ihya Ulumuddin, Syekh Ahmad Gufron, Syekh Syafi'i, Syekh Fahmi, dan semua keluarga besar daripada pengasuh pondok pesantren bulan ini. Semoga kita doakan semoga mereka semoga panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah cinta nabinya kepada mereka semuanya, dan semoga mereka semuanya termasuk yang seperti kita insya Allah akan ditentukan Allah Ta'ala. Kita semuanya keluar dari tempat ini dalam keadaan semuanya termasuk yang dipastikan panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, tidak ada hisab di akhiratnya, sebelum meninggalnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yaqdatan aw manaman fid
dunya qabla al-akhirah, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para alim ulama, para kiai, para tokoh, tokoh masyarakat dan para kakanda, adinda, semuanya kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita mengucapkan dan memanjatkan serta mempersembahkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat yang kita laksanakan pada malam ini bukan sebuah berkah yang biasa. Bukan kita pulang ke rumah nanti bawa berkat yang sudah berada di depan kita masing-masing, tidak. Tapi kita akan pulang dalam keadaan kita sudah tercatat di dalam hati Syekhina Al-Kiai Muhammad Fathullah, dan yang demikian itu berarti insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita kecuali tercatat sebagai yang mendapatkan syafaat daripada beliau insya Allah. Sesuatu yang sangat sulit untuk kita dapatkan di akhir zaman ini, karena memang apa yang kita laksanakan pada malam ini, kita saksikan pada malam ini, itu sangat banyak hal yang bisa kita petik pelajarannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW menuntut para umatnya menjadi orang-orang yang pandai, cerdas dan cerdik menyikapi setiap kejadian, setiap apa yang dipandangnya, setiap apa yang disaksikannya. Sebagaimana apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, begitu beliau melewati sebuah perkebunan yang sangat indah, maka kemudian Nabi SAW berkata pada sahabat-sahabatnya ada di sekitarnya, inna fi hadhil manazil lahikam wa ibad. Sungguh di dalam kebun yang sangat indah ini pasti ada pelajaran yang bisa kita petik, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Subhanallah, ketika Nabi SAW melewati kuburan setelah itu, lagi-lagi Nabi SAW mengatakan inna fi hadhil maqabir lahikam wa ibad. Sungguh di dalam kuburan-kuburan yang kita lewati ini pasti banyak hal yang bisa kita petik pelajarannya dan hikmahnya. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW sudah sampai di masjidnya, berhadap-hadapan dengan sahabat-sahabatnya yang beraneka ragam bentuk kulit dan wajahnya, lagi-lagi Nabi SAW bersabda, inna fi hadhil wujuh al-mukhtalifah la ibar wa hikam. Sungguh di dalam wajah yang berbeda-beda ini banyak hal yang bisa kita petik pelajarannya. Maka harusnya kalau kita mengikuti perintahnya Nabi SAW, kita tidak keluar tempat ini kecuali dalam keadaan kita harus memetik banyak pelajaran daripada almarhum al-maghfurlah yang sedang kita hauli sekarang ini, yang insyaallah hadir bersama kita dan mendoakan kita semuanya. Kenapa? Imam Nawawi mengatakan, "Falaulal ulama auliya faman." Kalau bukan para ulama, mereka itu adalah para aulia. Siapa lagi? Setiap kebaikan itu pasti ada dasarnya. Dan setiap kewalian itu adalah dasarnya daripada ilmu. Tidak mungkin bahkan seorang yang ahli ibadah sebagai bentuk yang bagaimanapun juga, kalau tanpa didasari dengan ilmu, dia tidak akan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang wali daripada aulia. Oleh karena itu, maka insya Allah kita akan mengambil pelajaran yang banyak. Di antaranya adalah beliau Kiai Fathullah sudah meninggal sekian tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kita lihat bagaimana kiprah anak-anaknya, bagaimana kiprah santri-santrinya, bagaimana kiprah pondok yang ditakdisnya ini, sehingga semua yang ada sekarang, yang ada di tempat ini, daripada murid-muridnya, pecinta beliau semuanya, pada malam ini khususnya tidak berbuat sesuatu apapun kecuali sebelum dicatat kebaikannya untuk kita semuanya dalam catatan amal kebaikan, kecuali dikirim dulu kepada Kiai Fathullah. Ini sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Sebuah kemuliaan yang tidak bisa diraih oleh kemuliaan yang bagaimanapun juga bentuknya selama orang itu masih hidup. Memang sekarang banyak orang dimuliakan, para pejabat dimuliakan, orang kaya dimuliakan, tokoh masyarakat dimuliakan, anggota legislatif dimuliakan, para ulama juga dimuliakan. Tapi di antara mereka yang punya kemuliaan yang sifatnya paten, bukan memori, terus mulia dan mulia terus, mereka adalah para ulama. Kenapa mereka para ulama menjadi mulia dan mendapatkan kemuliaan yang paten? Bahkan tambah tua, tambah mulia, dan puncak kemuliaannya ketika mereka meninggal dunia,
maka masyarakat yang paling banyak mengantar jenazah itu adalah mengantar jenazah para ulama. Bahkan setelah meninggalnya didatangi, mereka bertawassul kepadanya, mereka mengaji, mereka mengirimkan tahlil, mereka membuat haul dan sebagainya. Beda dengan kemuliaan-kemuliaan yang saya sebutkan tadi. Kenapa demikian? Apakah karena mereka penasihat mulia? Banyak di antara kiai mungkin tidak penasihat mulia. Apakah karena mereka berwajah-wajah tampan? Tidak, banyak di antara mereka tidak berwajah tampan. Apakah karena mereka orang-orang kaya? Banyak di antara mereka yang bukan kaya. Tapi kenapa mereka itu mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala? Jawabannya satu, karena di dalam hati mereka ada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang paling harus kita ambil pelajaran, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Kita ini sebagai orang tua terkadang, kalau kita tanyakan kepada antum-antum semua yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, antum semuanya ini sayang tidak kepada anaknya? Semuanya pasti jawabannya iya. Demi Allah sayang. Bahkan kami sudah nyatakan kasih sayang kami dengan berbagai pengorbanan yang kami laksanakan. Tapi adakah sayang kita, kasih sayang kita seperti kasih sayangnya Nabi Muhammad, yang sama sekali tidak terkait dengan dunia? Kalau terkait dengan dunia sudah dilingkupi, sudah dicakupi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin rezekinya anak-anak, tidak ada. Tidak ada pun seorang dari kita daripada orang tua yang bisa menentukan pekerjaan yang terbaik untuk anaknya, tidak ada. Bukan urusan kita. Tapi kita sudah lupa bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW setiap waktu menangis untuk kita. Ketika sholat malam menangis untuk kita, ketika berdoa menangis untuk kita, ketika berjuang menangis untuk kita. Tapi menangisnya Nabi, sedihnya Nabi bukan karena kita itu sedih lagi di dunia, tidak. Sedihnya Nabi Muhammad karena bukan kita tidak punya dunia banyak, tidak. Sedihnya Nabi Muhammad, menangisnya Nabi Muhammad sekarang karena kita sudah kalah pengaruh. Indonesia Muslim banyak, tapi nggak ada pengaruhnya. Nabi Muhammad sedih, nggak jadi masalah itu. Nggak menjadi anggota DPR, nggak jadi masalah. Nggak jadi pejabat, nggak jadi masalah. Nggak jadi tokoh masyarakat, nggak jadi masalah. Tapi yang bermasalah kalau seumpama umatnya ini diombang